Ya, saya meyakini bahwa tangan guru saya ini pernah bersambung dengan tangannya gurunya guru saya. Kiai Anwar telah bersambung dengan tangan gurunya Kiai Makhrus Ali, Kiai Marzuki, nyambung dengan Kiai Abdul Karim, bersambung dengan tangannya Syekhuna Khalil Bangkalan, naik lagi dengan gurunya Syekhuna Khalil, munggah dengan gurunya sampai kepada Imam Syafi'i, kepada para sahabat, dan bersambung kepada tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Trans 7 itu bukan kritik lagi, itu pelecehan itu loh. Yang kita memang diajari kiai kita untuk sabar, untuk tawadhu. Tapi kalau guru kita diinjek, ya semua pasti akan marah itu loh. Maka kalau kita dikatakan budak, itu sebetulnya ya memang Sayyidina Ali mengajarkan seperti itu. Ana abduman allamani walau harfan, bahwa saya ini budaknya guru yang mengajarkan kami walau harfan, meskipun hanya satu huruf. Yang kemarin viral juga soal ro'an. Nah, ya, kerja bakti ya, kerja bakti, membangun pondok pesantren ya. Tepatan itu di pesantren kami, pesantren Lirboyo kan ya. Jadi ketika pondok punya gawe, santri dikerahkan untuk kerja bakti. Itu mas, saya dulu mengalami langsung. Itu bahagia. Jadi kalau malam itu ada pengumuman, besok pagi ro'an di gedung sebelah. Itu malam itu, wah alhamdulillah ngajinya libur. Wah itu senang. Itu satu, ngajinya libur. Yang kedua, pikirannya santri, paling enggak besok itu makan nasi telur. Lah, setiap ro'an itu makan dulu, atau habis ro'an pasti makan. Makan enak lah ya. Iya, makan enak, ya. Taman gizi. Jadi ro'an itu dengan bahagia. Kalau sekarang orang, memang aneh sekarang itu. Orang munduk-munduk di depan atasannya di kantor dianggap biasa. Kalau santri munduk-munduk dianggap feodal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Husain Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Hari ini alhamdulillah kita mendapat kesempatan sangat istimewa bisa sowan Gus Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat terus Gus. Ya. Gus, saya jauh-jauh dari Semarang ini dalam rangka silaturahim. Kedua, kepengen mendapat pencerahan Gus. Yang hari-hari ini tuh menjelang hari santri sebetulnya, tapi santri kita mendapat kado yang tidak mengenakan karena dunia pesantren saat ini sedang diadili oleh orang luar pesantren yang menurut saya tidak pas gitu loh Gus. Jadi kita kepengen bertanya kepada Gus Yusuf yang juga pengasuh pondok pesantren besar di Magelang, Pondok Api Tegarjo, yang insya Allah juga selama ini sangat memahami sebetulnya dunia pesantren seperti apa Gus. Jadi kita pengen tahu sebetulnya tentang adab pesantren, kemudian tradisi-tradisi yang lainnya, apa sih yang didapat oleh santri di pesantren yang orang luar menganggap ini kayak hal yang aneh gitu Gus, sehingga sampai dihukumi, wah pesantren feodalisme, pesantren perbudakan. Sebenarnya seperti apa Gus? Mungkin bisa dijelaskan Gus. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih. Ini kesempatan yang bagus sekali. Memang sebetulnya ini kan mendekati hari-hari istimewanya kaum santri dengan hari santri nasional, tapi kita malah justru mendapatkan kado yang sangat pahit lah kalau saya. Ya. Betul. Karena apapun Mbah Kiai Anwar Mansur itu adalah guru kami, orang tua kami, penuntun roh kami. Ini yang menjadikan masyarakat pesantren hari ini sedang tanda kutip bersedih, bahkan mungkin marah ya. Jadi begini, pesantren itu didirikan sebetulnya mengalir dengan keinginan masyarakat, tidak berdiri sendiri. Jadi ketika santri pulang ke desa, ada masyarakat datang minta
kaweruh kalau bahasa Jawa, ngaji 1, 2, 3 diterima, akhirnya banyak, dan akhirnya mereka bermalam karena banyak yang dari jauh terus menetap agar bisa mendapatkan suhbah. Karena warasatul anbiya, warisan nabi itu ada 2. Satu ilmu, alladzi yunalu bitta'allum, yang itu bisa diperoleh dengan ngaji. Yang kedua adalah al-hal. Hal ini maknanya karakter, watak-watak. Ini yunalu bisuhbati wassuluk, hanya bisa diperoleh dengan suhbah, serawung, awan bengi kumpul dengan kiai, wassuluk, dan dengan perilaku-perilaku yang baik. Jadi ketika contoh anak yang bedigasan, kalau bahasa Jawanya kasar, ketika dia kumpul dengan orang-orang yang solih, orang yang penuh adab, penuh sopan santun, maka itu akan terbentuk karakternya. Lambat laun anak itu mulai bisa halus, bahasa Jawa nison dingkluk. Karena adab di pesantren memang seperti itu. Santri dengan kiai itu memang tawadhu, dan itu perintah Rasulullah. Para sahabat-sahabat dulu ketika menghadap Rasulullah pasti dalam suasana hening, menundukkan kepala, takzim, hormat. Ini bukan feodal, tapi hormat, gitu loh. Dan ilmu itu sifatnya seperti air. Dia akan mencari mana yang lebih rendah. Maka orang mencari ilmu itu harus dengan merendahkan diri di hadapan guru-gurunya. Sekali lagi, ini bukan paksaan, bukan perintah santri kudu ndingkluk. Enggak. Ini kesadaran agar mendapatkan ilmu yang berkah, maka ndingkluk. Terus juga kita diajarkan untuk mencium tangan guru. Ini ajaran sejak Rasulullah. Jadi para sahabat-sahabat dulu, bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa tidak hanya tangan, tapi kaki. Kakinya Rasulullah. Mungkin Anda berkata, wah iya itu Rasulullah, apa kiai sekarang Rasul? Ya tidak, tidak sama sekali. Tapi ini adalah upaya meneladani, mencium tangan guru. Dan itu ada sanadnya. Kalau dalam akademik pesantren ada istilah sanad. Jadi saya mencium tangan guru saya, kecuali saya menghormati guru saya meyakini bahwa tangan guru saya ini pernah bersambung dengan tangannya gurunya guru saya. Kiai Anwar telah bersambung dengan tangan gurunya Kiai Makhrus Ali, Kiai Marzuki, nyambung dengan Kiai Abdul Karim, bersambung dengan tangannya Syekhuna Khalil Bangkalan, naik lagi dengan gurunya Syekhuna Khalil, munggah dengan gurunya sampai kepada Imam Syafi'i, kepada para sahabat, dan bersambung kepada tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan barang siapa yang melihat wajah ulama, barang siapa yang bersalaman dengan tangannya ulama, kama sofahani, kata Rasulullah, sama artinya kamu dengan melihat aku dan bersalaman dengan aku. Itu kata Rasulullah. Karena apa? Karena tangan itu sudah bersambung. Jadi saya mencium tangan guru saya itu karena saya satu takzim, yang kedua saya meyakini bahwa tangan guru saya ini telah bersambung dengan tangan guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat wajah guru saya karena saya meyakini bahwa mata guru saya telah pernah melihat mata gurunya, wajah gurunya, melihat wajah gurunya, wajah nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya tabarukan,
keberkahan, kebaikan. Nah, itu yang juga harus difahami. Betul. Tapi memang saya juga tidak menutup mata ketika ada yang istilahnya apa ya, caper, cari perhatian, seperti yang muncul sekarang di berbagai medsos. Itu ada seorang anak kiai yang melemparkan jeruk dengan kakinya. Oh, itu nggak ada tuntunannya kalau itu. Ya. Itu memang murni kesalahan. Coba kemarin Trans TV, footage-nya, gambarnya pakai itu. Trans 7 ya? Trans 7, pakai gambar Gus atau kiai yang melempar jeruk, terus narasinya yang kemarin itu nggak ada yang marah. Pas ya? Pas itu nggak ada yang marah. Tapi karena gambarnya, visualnya Kiai Anwar, narasinya itu menjadi sangat ngawur. Nadanya juga nada yang sangat merendahkan ya? Iya, nada merendahkan. Kalau yang dipakai itu gambar yang itu, kita nggak ada yang marah, bahkan kita bersyukur. Betul. Karena itu juga menjadi koreksi bagi pesantren. Kita tidak menutup mata, 40.000 pesantren ada yang seperti itu. Dan itu harus kita perbaiki. Betul. Pesantren bukan anti kritik, karena pesantren itu lahir dari masyarakat. Tapi asal, ya tadi, kalau Trans 7 itu bukan kritik lagi, itu pelecehan, itu loh. Yang kita memang diajari kiai kita untuk sabar, untuk tawadhu. Tapi kalau guru kita diinjek, ya semua pasti akan marah, itu loh. Betul. Itu sekali lagi, tradisi yang dibangun itu boleh jadi masyarakat rasional hari ini tidak sepakat, tetapi tolong hormati tradisi kami. Betul. Sebagaimana kami juga menghormati tradisi masyarakat hari ini. Kan yang paling penting saling menghargai. Wong santri itu nggak pernah reseh, kita nggak pernah ganggu Trans 7. Meskipun kita diganggu terus, kita ini sadar loh, dan kita coro Jawa niki niteni betapa program-program Trans 7 itu selama ini nyenggol-nyenggol kami terus. Ada program Hasanah yang terus membid'ahkan, mengharamkan tradisi pesantren. Kita diam kita masih paham bahwa oh mereka nggak paham aja. Tapi begitu yang disenggol guru kami, ya kita marah semua. Saya harap ini yang terakhir lah, jangan sekali-kali diulang oleh Trans maupun oleh media-media yang lain. Kita sangat aware dan kita sangat butuh terhadap media, karena media bagi kami itu alat dakwah. Maka kita sangat-sangat berkepentingan untuk bersinergi. Mari bersama-sama. Anda punya istilahnya kendaraannya, kita punya kontennya. Kalau bisa kita yang ikut mengisi. Betul. Karena media itu sangat efektif di era hari ini. Oke, Gus. Jadi memang rasanya gini, Gus. Dunia pesantren itu bagi orang luar itu seperti dunia lain, Gus. Banyak hal-hal, terutama tradisi atau mungkin istilah-istilah yang orang luar itu sama sekali tidak mengerti. Maka mungkin sekaligus ini menjadi momentum yang tepat juga untuk mengabarkan kepada luar bahwa pesantren punya tradisi, punya adab seperti ini loh. Dan menurut saya kalau dalam konteks santri itu di dalam pesantren itu yang membentuk karakter yang baik lah, mau apapun bentuknya kan gitu. Karena kenyataannya juga anak di luaran sana hari ini luar biasa, murid menghantam gurunya, murid menganiaya orang tuanya, mau apa coba gitu loh ya. Jadi kan kalau di pesantren selalu ditekankan, kamu datang ke pesantren bukan untuk sebatas mencari ilmu, orang mau golek pinter-pinteran, tapi yang digolek kuwi akhlak. Sepandai apapun kalau tanpa akhlak tidak ada gunanya. Rasulullah menyampaikan al-akhlak fauqal ilmi. Jadi akhlak, adab itu di atasnya ilmu. Di atasnya ilmu. Itu yang selalu ditekankan. Dan ilmu yang dicari tidak sekadar formalistik, apa istilahnya knowledge, pengetahuan, apalagi hanya gelar. Tapi adalah keberkahan, kemanfaatan ilmu. Itu hanya bisa diperoleh dengan ridho syekh, ridhonya guru. Maka kalau kita dikatakan budak, itu sebetulnya ya memang Sayyidina Ali mengajarkan seperti itu. Ana abduman allamani walau harfan.
bahwa saya ini budaknya, guru yang mengajarkan kami walau harfan, meskipun hanya satu huruf. Ya, artinya apa? Kepasrahan total. Budak bukan dalam makna antara tuan dan bawahan. Rakyat jelata. Rakyat jelata bukan. Karena juga tidak ada praktek di pesantren yang istilahnya memaksa. Nggak ada. Semua sukarela gitu loh. Seperti yang kemarin viral juga soal ro'an. Ya, kerja bakti ya. Kerja bakti. Membangun pondok pesantren ya. Tepatan itu di pesantren kami, pesantren Lirboyo kan. Ya. Jadi ketika pondok punya gawe, santri dikerahkan untuk kerja bakti. Itu Mas, saya dulu mengalami langsung. Itu bahagia. Jadi kalau malam itu ada pengumuman, besok pagi ro'an di gedung sebelah. Itu malam itu, wah alhamdulillah ngajinya libur. Wah itu senang gitu. Itu satu, ngajinya libur. Ya. Yang kedua, pikirannya santri, paling enggak besok itu makan nasi telur. Lah, setiap ro'an itu makan dulu atau habis ro'an pasti makan. Makan enak lah ya. Iya, makan pesantren enak, ya. taman gizi. Jadi ro'an itu dengan bahagia. Mana ada paksaan. Tidak ada paksaan. Justru gitu. seneng. Justru senang. Minimal punya sumbangsih sedikit Iya. untuk membangun pesantren. Bagi santri itu kebanggaan loh Mas. Saya kemarin barusan nengok anak saya di Lirboyo. Saya berani ngomong, Le, gedung itu dulu bapakmu ikut. Ora ketung boto siji melu nandur. Dulu ikut membawa ember cor-coran, meski hanya satu ember. Itu menjadi kebanggaan sekaligus jariah. Betul. Pahala yang akan terus mengalir ketika tempat itu masih digunakan untuk mengaji. Yang heran, ketika ada masyarakat desa membangun masjid bareng, dikatakan kerja bakti. Giliran pesantren bareng-bareng bangun masjid, dikatakan kerja paksa. Perbudakan. Ini yang kita nggak masuk akal. Ini narasi yang menurut saya ini narasi siapa ini Ya, sebetulnya? ini memang ada framing gitu itulah. loh, ada framing yang. Jadi begini, selain itu ro'an itu kan juga melatih, karena sekali lagi bentuk karakter, Ya. melatih kepedulian anak, agar besok kalau kamu pulang ke rumah tanggap, ono tangganin duwe gawe, ayo reguduk, menjadikan anak yang ringan tangan, entrengan bahasa Jawa nih, tanggap tandang. Ini kan perlu dibentuk agar anak itu tidak asosial. Hari ini kan anak-anak itu asosial, hanya berpikir kepentingannya sendiri, tidak pernah berpikir itu. Yang kedua Mas, ini penting juga, ro'an di Lirboyo itu tidak hanya ngecor. Kita kadang ro'an di mana? Di dalam kulon. Ada apa? Mau tandur, Pak Kiai mau tandur. Bareng-bareng setelah sampai di dalam ternyata kita dibawa ke sawah. Sawah ya. Diajak matun. Saya dulu pernah matun Mas. Ya. Melu tandur jegur nang sawah. Ini kan Ro'an juga ya? Iya, melatih anak-anak agar mencintai kepada tanaman, Belajar bertani. belajar bertani. Dan satu hal lagi, akhirnya saya berpikir, wah sawah kiai ini aku ombo. Pantesan mobilnya bagus. Ya. Lah ini penting itu loh. Pantesan mobilnya bagus. Bisa beli mobil karena bekerja. bertani. Jadi santri juga begitu. Kalau besok kamu di rumah pengen punya mobil seperti kiai, ya harus bekerja. Orang kok tengok-tengok mulang ngaji, duitnya teko dari amplop-amplop. Subhanallah, ini sakit saya itu. Kita ini, kalau bahasa kita bisyarah, Ya. itu bebungah, tanda cinta kita kepada guru kita, terima kasih kita. Dan saya yakin isinya itu nggak seberapa Mas. Bahkan kiai itu sebetulnya agak melas, ora usah. Tapi kita yang memaksa, karena kita pengen sekali lagi ala berkah. Kiai kula nyuwun ke berkah anak kula, monggo dipun tampi, diterima kiai gitu loh. Itu hanya berapa isinya, saya paham betul. Kok dikatakan untuk beli mobil mewah? Ya Allah. Ya. Kiai sudah punya sawah yang luas. Ini bentuk penghormatan lah. Kalau sekarang orang memang aneh sekarang itu.
Orang munduk-munduk di depan atasannya di kantor dianggap biasa. Kalau santri munduk-munduk dianggap feodal. Sekarang ada orang ngasih hadiah kepada kekasihnya. Waduh, luar biasa. Bahkan ada yang Raffi Ahmad ngasih mobil kepada temannya. Wah, itu orang sudah takjub. Wah, betapa dermawannya, betapa. Dan sekarang giliran santri ngasih sedikit untuk kiainya dianggap itu feodal. Ini yang kita nggak habis pikir gitu loh. Saya juga pernah diajak roan di roane motong bambu. Untuk apa? Kiai mau bikin kandang ayam. Ternyata sampai situ kita melihat, masya Allah, kandang ayamnya, ternak ayamnya luar biasa, mas. Besar sekali. Nah dari situ kita paham, kiai tiap malam Jumat ngasih santri sayur telur, jangan dok, masya Allah, memper kandangnya segini. Nah ini sekaligus menjadi inspirasi. Santri-santri pulang, kalau dia pengen punya mobil, pengen apa, ayo kerja. Wong kiai kita juga masih ke sawah, ayo kita nernak ayam. Saya masih ingat betul ketika saya awal mondok dulu tahun 85. Kiai Anwar Masyur waktu itu masih mungkin berusia sekitar 45-an. Itu setelah pulang ngajar itu sampai dalam jam 9, jam 10 itu masih mepe gabah, mengeringkan gabah. Di dalamnya ada cetakan tahu, ada cetakan es batu. Jadi setelah ngaji, dia yang ngopeni gabah, ngopeni padi, ngopeni apa. Jualan es batu juga berarti ya? Es batu, ya Allah. Itu kiai besar loh. Kiai besar dengan santri ribuan waktu itu. Dan mobilnya kalau Anda tahu waktu itu ya tahun, saya masih ingat betul. Mobilnya itu Suzuki ST. Kalau bahasa kita teruntung. Ya, Suzuki teruntung ya. Teruntung itu. Tahun berapa, Gus? Itu sekitar tahun 90-an awal. Itu waktu Gus Yusuf mondok di sana ya? Masih di sana. Dengan santri ribuan. Ya. Kiai saya itu mobilnya bagus, mungkin ya baru tahun-tahun belakangan ini kok. Iyalah, Alphard kan belakangan aja. Dan juga Kiai itu nggak pernah mikir kendaraan itu. Dan kadang-kadang mohon maaf, disediakan orang lain juga ya? Iya. Ada yang disediakan juga ya? Kita pernah dengar kan Gus Mus cerita. Ya. Ada orang tiba-tiba datang bawa kunci mobil Innova, sama Gus Mus ditolak. Apa iki? Saka calon gubernur, calon bupati. Ora, aku ora nampa. Mboten Kiai, niki mobil kula kiambak Kiai. Izin Kiai. Kula pengen mobil kula kersane nderek mondok teng mriki, gitu loh. Iya. Itu, jadi mobil itu diatur ke Kiai. Niki STNK-ne, niki BPKB-ne kersane nderek mondok. Ditanya sama Gus Mus, "Arep mondok pirang tahun mobilmu?" "Nggih sak kersane, sak puase." Akhirnya mobilnya Kiai bagus. Itu dari muhibin, dari orang yang memang tadi ngalah berkah. Itu kan berkah itu ibaratnya kayak orang mancing loh, Mas. Ya. Kita itu kailnya dikit, tapi nanti dapatnya gede. Ya. Memang kadang seperti itu. Saya tak ngalah berkah ke Kiai biar usaha saya tambah lancar. Ya. Nah itu memang ya seperti itu, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Minta doanya Pak Kiai kan memang Iya. dianjurkan juga. Doa kita mungkin nggak terkabul, doanya Pak Kiai barangkali yang terkabul kan gitu. Nah, Gus Mus juga cerita lagi, setelah berapa tahun orangnya datang lagi. "Kiai nyun sewu, mobil kula kadosé pun puas le mondok. Badhe kula pendet Kiai." Ya sama Gus Mus diberikan. Oh iya nya. Kasihkan kuncinya, STNK, BPKB-nya. Wis kono go mulih. Terus dia bilang, "Niki wonten rayine Kiai badhe ngrasake mondok." Ternyata dia bawa Alphard itu loh. Ya. Ini nyata ini ya. Ini cerita ini sangat kesohor nih Gus Mus. Innovanya diambil, adiknya datang Alphard. Maka Gus Mus pakai Alphard itu bukan dari amplop itu. Memang ada yang bukan meminta juga. Bukan meminta, nggak ada yang minta itu loh. Itulah dunia pesantren Gus, yang orang lain harus paham harus tuh. Paham itu loh. Betul. Dan kiai-kiai itu juga punya usaha. Betul. Karena usaha bagi kiai itu menjadi uswah, keteladanan. Betul. Di sini saya juga punya usaha. Kakak-kakak saya punya warung, punya sawah, punya ternak, Toko ya. Toko. Ini sebagai uswah, teladan pada santri-santri.
kamu besok di rumah juga harus bekerja. Betul. Karena belajar, mengajar, taklim itu perjuangan ibadah. Jangan sekali-kali kamu berharap ujroh, uang dari mengajar. Itu ajaran guru saya. Sedikit pun tidak ada niat mengajar pasang tarif, nggak ada gitu loh. Tidak ada, karena itu ajaran dari guru-guru. Sing ikhlas lillahi ta'ala. Kamu mengajar mencari berkah di sini, kamu usaha di sini. Berkah dari mengajar, usahamu jadi lancar. Ini ajarannya Kiai seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak ada sedikit pun, apalagi niat mengeksploitasi santri. Membisniskan pesantren. Kiai uangnya banyak, santrinya banyak gitu ya. Membisniskan pendidikan tidak ada sama sekali. Ya kalau mungkin ada ustadz atau siapa yang ceramah pasang tarif, itu udah beda, itu entertain itu bukan pejuang, bukan guru dalam tanda kutip pesantren. Ya kita juga memahami lah kalau ustadz-ustadz yang pasang tarif. Tapi itu di luar kita. Nah, sekali lagi pesantren itu memang tidak sempurna. Kita masih akan terus belajar. Maka sekarang ada gerakan transformasi pesantren. Karena pesantren hari ini kan seperti kita menyadari seperti aku